Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Yang terhormat Ibu Ari Hikmawati SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Jarah dan Pengantar Ulumul Quran serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan terbaik sepanjang masa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jihan Adibah Asy'ari dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta dengan NIM 201111059. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum tafsir Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 1-5 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah dan Pengantar Ulumul Quran. Surat Az-Zukhruf ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim sanadribu ankum dzikra safhan an kuntum qauman musrifin. Dengan artinya Hamim, demi kitab Al-Quran yang jelas. Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab yang agar kamu mengerti. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab Lauhul Mahfuz di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran kepadamu karena kamu yang melampaui batas? Surat Az-Zukhruf ayat 1-5 memiliki makna atau arti sebagai perhiasan. Ada juga yang mengartikan sebagai emas. Karena kata Az-Zukhruf ini tidak ditemukan pada ayat-ayat yang lain dan hanya terdapat pada ayat 35 surat Az-Zukhruf ini. Surat Az-Zukhruf merupakan surat ke-43 di dalam Al-Quran dan termasuk golongan surat Makkiyah yang terdiri 89 ayat. Dari kitab tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab berpendapat awal surah yang diawali dengan huruf yang terpisah-pisah seperti Hamim ini dan seperti yang lainnya seperti Alif Lam Mim Yasin. Menurut pendapat yang banyak diterima oleh banyak ulama, semacam tantangan bagi orang-orang yang meragukan Al-Quran. Ayat-ayat kitab suci ini terdiri dari huruf-huruf seperti yang kalian juga ucapkan, seperti huruf ya, sin, ha, mim, dan sebagainya. Kalian tidak akan bisa menyusun seperti dalam Al-Quran, walau hanya sebatas surat pendek seperti Al-Quran yang redaksinya indah, kandungannya benar, dan yang menyentuh hati. Dalam ayat pertama ini, surah Az-Zukhruf dikatakan Hamim, artinya demi Alkitab, yang menjelaskan dalam surah ini ditegaskan sesungguhnya Allah telah menjadikan Al-Quran sebagai kitab atau bacaan yang sempurna. Dari Al-Quran kita bisa mendapat petunjuk bagaimana cara hidup, cara mensyukuri nikmat Allah, dan berbagai petunjuk lainnya. Dengan begitu, Al-Quran posisinya menjadi sangat berharga karena berisi hikmah. Dari kitab tafsir Ibnu Katsir ayat 1-2 yakni kitab yang menerangkan jelas lagi gamblang makna-maknanya serta lafadznya karena diturunkan dengan bahasa Arab yang merupakan bahasa yang paling fasih bagi manusia untuk dipakai dalam pembicaraan di antara sesamanya.
Karena itulah dalam ayat selanjutnya dijelaskan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang fasih lagi jelas, agar dapat mudah untuk dipahami dan direnungkan. Ayat keempat, yakni menjelaskan bahwa Al-Quran itu jelas kemuliaannya di kalangan para malaikat, agar penduduk bumi memuliakannya, membesarkannya, dan menaatinya. Semua ini menonjolkan kemuliaan dan keutamaan Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Waqiah ayat 77-80 dan surat Abasah ayat 11-16. Berdasarkan kedua ayat tersebut, para ulama menyimpulkan dalil bahwa orang yang berhadas tidak boleh menyentuh mushaf. Demikian karena para malaikat menghormati suhuf atau kitab-kitab suci yang diantaranya adalah Al-Quran. Seorang sahabat Nabi bernama Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya ayat Az-Zukhruf ayat 5, bahwa demi Allah, seandainya Al-Quran dihapus atau ditolak oleh permulaan ayat ini, niscaya mereka akan binasa. Tetapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia meneruskan risalahnya berulang-ulang penurunannya kepada mereka, serta menyeru mereka selama 20 tahun atau lebih dari itu menurut apa yang dikehendakinya. Maka dapat disimpulkan dari kelima ayat di atas bahwa Al-Quran merupakan sebuah kemuliaan dan keutamaan, serta menjelaskan suatu kelembutan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Dia tidak pernah berhenti menyeru kepada kebaikan, sekalipun mereka melampaui batas lagi berpaling darinya. Demikian kultum tafsir Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 1-5 dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.